Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai sejahtera buat sedulurku yang tengah malam semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari mara bahaya, rintangan, dan semua kesulitan. Itu selalu dimudahkan dan juga diberikan jalan yang terbaik untuk semua kesulitan-kesulitan tersebut. Amin. Untuk cerita hari ini kembali dari kiriman Mbak Dita ya, dimana sebelum cerita ini Mbak Dita sempat menceritakan juga ada tukang servis TV ya. Tapi kali ini Mbak Dita akan menceritakan pengalamannya sendiri. Mbak Dita sih menyampaikan ya, bisa dibilang cerita ini lucu tapi serem. Bagaimana ceritanya yang bisa dibilang lucu tapi serem ini? Tapi sebelum ke cerita, seperti biasanya, bagi sedulurku yang belum subscribe, monggo subscribe dulu ya. Di YouTube cerita, di YouTube Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Jangan lupa. Dan yang di Spotify jangan lupa juga follow Dongeng Tengah Malam. Maaf ya, agak belepotan ya kali ini suaranya Pak D. Baik, kita langsung saja cerita dari Mbak Dita yang bikin seram tapi juga bisa dibilang lucu. Ceritanya ini berawal saat Mbak Dita ini buat janjian dengan temannya untuk pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum mendatangi tempat janjian yang ditentukan itu, Mbak Dita ini sepulang kerja harus pulang dulu. Karena apa? Karena harus mandi dulu, ganti baju, barulah kemudian sehabis atau selepas maghrib Mbak Dita pun siap-siap untuk berangkat. Setelah semuanya sudah siap, Mbak Dita pun bergegaslah menjemput temannya yang ada di rumahnya, karena memang janjiannya Mbak Dita nanti barengan sama temannya ini, dan Mbak Dita juga janji mau menjemput temannya ini untuk berangkat bareng-bareng ke tempat yang dituju itu, tempat janjian itu. Jarak rumahnya Mbak Dita ke rumah temannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh sih, sekitar 30 menitan lah kalau perjalanan santai-santai menggunakan motor ya. Dan rumah temennya ini termasuk itu rumahnya berada di kawasan yang ramai. Tapi nggak tahu kenapa malam ini jalan-jalan yang dilewati Mbak Dita ini serasa sepi sekali. Hanya beberapa kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang yang ditemui Mbak Dita di perjalanan ini. Atau mungkin ya karena habis hujan, makanya orang-orang itu lebih memilih diam di rumah, malas untuk keluar rumah barangkali. Kok kondisi jalan itu terasa sepi sekali. Sesampainya di ujung gang rumah temennya, Mbak Dita kan memarkir motornya di tepi lapangan, karena memang gang rumah temennya ini sangat sempit. Dan kalau seandainya Mbak Dita masuk sampai di depan rumahnya, khawatir nanti kalau balik ribet lah muter-muter. Karena gangnya ini memang cukup kecil, hanya bisa dilewati motor. Jadi kalau mau putar balik agak ngepres lah, jadi agak sulit, ribet lah seandainya masuk ke rumah atau di depan rumah temennya ini. Lah, di tempat parkir motornya yang meletakkan motornya di tempat parkir itu tempatnya berada di pinggir lapangan atau di tepi lapangan. Dan di situ juga tempatnya itu benar-benar sepi, nggak ada orang yang di luar rumah ya, karena mungkin tadi ya habis hujan ya. Karena daripada ribet masuk gang,
Ya sudahlah, setelah diparkir, Mbak Dita pun langsung menuju ke teras rumah temennya ini dan memanggil-manggilnya. Bun, ayo kita berangkat. Setelah dipanggil Mbak Dita seperti itu, temannya pun menjawab, ya tunggu sebentar ya. Karena sudah ada jawaban, Mbak Dita pun nunggu duduk di kursi teras rumah temennya ini. Setelah nggak berapa lama menunggu, Mbak Dita ini mendengar ada suara motor berlalu dengan suara gas motornya itu yang cukup keras. Spontan aja Mbak Dita ini langsung berlari keluar untuk melihat atau keluar gang ya, untuk melihat motornya. Takutnya motornya ini dicuri maling. Karena memang Mbak Dita sudah pernah mengalami sekitar 3 bulan sebelumnya itu, Mbak Dita ini sudah kehilangan motornya di dalam parkiran saat di kantor. Setelah bergegas lari melihat motornya, tapi syukurlah alhamdulillah ternyata motornya masih ada di ujung lapangan. Lah, di ujung lapangan ini ternyata Mbak Dita ngelihat itu ada sumur. Kan kondisinya gelap ya. Seperti namanya di pinggir lapangan ya. Itu kondisinya gelap. Lah, di antara kondisi gelap itu kan Mbak Dita melihat sumur. Di sumur itu Mbak Dita melihat itu ada bapak-bapak yang lagi duduk di tepi sumur itu sambil merokok. Posisinya bapak-bapak itu duduk itu membelakangi Mbak Dita dan menghadap ke arah pohon, entah pohon apa, dia juga nggak tahu namanya itu pohon apa. Karena kebetulan ada orang di dekat situ, di dekat tempat parkir motornya Mbak Dita pun bilang kepada bapak-bapak itu, Pak D, titip motorku sebentar ya. Setelah mengucapkan itu, Mbak Dita pun berbalik ke arah rumah temennya lagi dan merasa syukurlah ada orang di situ, jadi ada yang bisa dititipi motornya. Di tengah gang menuju rumah temennya, ternyata temennya itu sudah keluar dari rumahnya dan menghampiri Mbak Dita sambil membawa helm ya. Dan mungkin melihat ya Mbak Dita tadi kan berbicara sama orang untuk nitipin sepedanya. Melihat itu temennya pun tanya sama Mbak Dita, ngomong sama siapa barusan? Dan Mbak Dita pun langsung menyauti, sama Pak D tuh yang lagi duduk di tepi sumur. Mendengar jawaban Mbak Dita seperti itu, nggak tahu kenapa seketika temannya itu langsung menarik tangannya Mbak Dita dengan muka yang menunduk dan mengajak Mbak Dita menarik ya, seperti menarik, mengajak Mbak Dita cepet-cepet untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut. Mengerti maksud dari temannya ini, Mbak Dita pun juga ikut bergegas untuk segera pergi ke arah janjiannya tadi. Tapi sebelum berlalu, karena tadi kan Mbak Dita baik-baik minta tolong menjaga sepeda motornya yang diparkir. Dan Mbak Dita juga masih melihat yang dipanggil Pak D itu masih berada di posisi yang sama, duduk di pinggir sumur tersebut. Dan Mbak Dita pun kembali ngomong, terima kasih ya Pak D. Mendengar Mbak Dita menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang di pinggir sumur tersebut, temannya Mbak Dita ini ternyata yang sudah duduk di boncengannya Mbak Dita ini
memukul pundaknya Mbak Dita untuk segera melaju, untuk cepat-cepat pergilah dari tempat itu. Mbak Dita pun kaget, ada apa sih dengan temennya ini, kok aneh sikapnya ini. Padahal tadi ya santai-santai aja, nggak seperti itu sifatnya, seperti orang panik, cepet-cepet segera pergi dari tempat itu. Di sepanjang perjalanan, temennya Mbak Dita hanya diem aja. Karena diem aja, Mbak Dita pun tanya, kenapa sih kamu diem aja, ada apa? Dan temennya juga masih menjawab, masih nyauti, nanti saja setelah sampai di tujuan aku ceritakan. Karena mendapat jawaban seperti ya sudah, Mbak Dita pun melaju aja lah. Ya mungkin ceritanya panjang kali ya, makanya nanti diceritakan di tempat tujuan. Dan Mbak Dita pun tetap melajukan motornya supaya segera sampai di tempat tujuannya. Sesampai di tempat janjian, ternyata sudah ada 2 orang temennya itu yang menunggu. Dan begitu turun dari motor dan duduk di bangku di mana 2 temennya sudah datang, temennya Mbak Dita yang barusan digonceng itu seperti tergesa-gesa langsung mengambil air mineral botol yang ada di meja, itu langsung diminum seperti orang kehausan, seperti orang yang habis berlari jauh. Dan setelah minum sampai terengah-engah ya, saking kesusunya, saking tergesa-gesanya minum itu ya, temennya ini kemudian ngomong kepada teman-temannya yang ada di situ sambil kelihatan seperti orang yang ketakutan. Dan dia pun berkata, ini anak sedeng kali ya, orang genderuwo dititipi motor dan malah dipanggil Pak D lagi. Mendengar cerita dari temannya yang dibonceng tadi, kedua temannya pun bertanya, loh bagaimana ceritanya? Dan apa yang dilihat Mbak Dita ini kok sampai temennya yang dijemput itu ketakutan seperti itu? Kemudian karena diminta cerita ya, Mbak Dita pun menceritakanlah kejadian yang barusan dialaminya. Dan Mbak Dita juga bingung, apa iya tadi yang dilihat itu bukan orang? Tapi memang sih Mbak Dita ini tidak melihat dengan jelas perawakannya dari orang tadi yang dilihatnya tadi. Karena memang di lapangan tadi kan gelap. Dan lagian bapak-bapak yang dilihat Mbak Dita tadi itu kan duduknya itu membelakangi Mbak Dita. Makanya Mbak Dita kan nggak bisa tahu dengan jelas wajahnya seperti orangnya itu seperti apa. Jadi Mbak Dita hanya lihat dari sosok belakangnya dari bapak-bapak yang dititipi motor tadi. Juga Mbak Dita nggak merasa kalau itu adalah bukan manusia. Ya untungnya Mbak Dita ini nggak melihat penampakan aslinya ya. Seperti pada waktu katanya temennya ini sempet sosok genderuwo itu menampakkan diri ke warga kampung ya di sekitar rumah temannya ini, dan orang-orang pada ketakutan semuanya melihat sosok genderuwo tersebut. Dan tapi temannya nggak menceritakan sih sosoknya seperti apa. Untungnya Mbak Dita nggak melihat. Kalau melihat ya bisa jadi trauma kali ya, ketakutan membayangkan seramnya wajah dari sosok itu. Dan akibat dari kejadian tersebut, cerita atau pengalaman Mbak Dita ini dijadikan candaan sama teman-teman di kantornya ini. Katanya Mbak Dita punya Pak D genderuwo katanya. Karena apa? Karena pada waktu nitipin motornya di parkir lapangan tuh kan Mbak Dita bilang, Pak D titip motorku sebentar ya. Itu tadi
Akhir cerita dari pengalaman Mbak Dita. Ya memang sih, kalau dibilang lucu karena Mbak Dita merasa itu bukan sosok yang menakutkan yang dilihat Mbak Dita. Tapi jadinya lucu, jadi guyonan teman-teman kantornya. Mbak Dita jadi istilahnya punya Pak D Genderuwo katanya. Ya bener, itu tadi yang bener yang dikatakan Mbak Dita, ya serem juga lucu. Betul, lucunya jadi Mbak Dita punya Pak D Genderuwo. Lucunya di situ ya. Seremnya ada, cuma untungnya nggak dilihatin sosok itu seremnya. Untungnya di situ. Tapi bergidik lah. Seandainya jadi Mbak Dita sadar bahwa itu ternyata bukan manusia, ternyata sosok genderuwo. Itu tadi cerita dari Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita atas kiriman ceritanya. Dan untuk sedulurku yang mungkin punya pengalaman sama yang dialami sama Mbak Dita ini, monggo barangkali mau berbagi cerita, sharing cerita di Dongeng Tengah Malam ini. Untuk kirim cerita bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim melalui email tersebut. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Semoga yang mendengarkan ini selalu ditambahkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu ya YouTube Dongeng Tengah Malam. Yang di Spotify, monggo follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat sedulurku semuanya. Saya Pak D. Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.